Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita. Bertemu kembali kita dalam pembahasan pelajaran sebuah sahabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-10 dengan judul Perjanjian Baru. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga untuk kita boleh memahami akan kebenaran yang akan kita pelajari. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yeremia pasal 31, ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Saudara, dalam pelajaran sebelumnya, kita telah belajar bahwa Tuhan menetapkan satu perjanjian kekal. Lalu mengapa kita berbicara tentang perjanjian baru dalam pelajaran saat ini? Apa perbedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama? Apakah keduanya serupa? Mari kita lihat satu persatu pelajaran penting. Yang pertama, sesungguhnya akan datang waktunya. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33 dan 34. Firman Tuhan berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Saudara, orang Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Karena itu, Yeremia menubuatkan perjanjian baru antara Tuhan dan umatnya. Namun ada unsur yang tetap sama dalam perjanjian baru ini. Perjanjian baru adalah perjanjian yang diperbaharui dalam beberapa hal. Itu adalah kelengkapan atau penggenapan dari yang pertama. Penulis yang sama menuliskan Tuhan adalah pencipta perjanjian. Hukum yang sama, hukum Tuhan adalah dasar daripada perjanjian itu. Dasar yang sama didasarkan pada pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Coba kita fokuskan pada bagian akhir Yeremia pasal 31 ayat 34. Di mana Tuhan berfirman bahwa Dia akan mengampuni kesalahan mereka dan dosa umatnya. Meskipun Tuhan berfirman bahwa Dia akan menulis hukumnya dalam hati kita dan menaruhnya dalam diri kita, Dia tetap menekankan bahwa Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang melanggar hukum yang tertulis dalam hati kita. Apakah Anda melihat ada pertentangan atau ketegangan antara ide-ide ini? Apakah maksudnya seperti yang Roma 2 ayat 15 katakan, hukum ditulis di dalam hati kita? Poin selanjutnya itu pekerjaan hati. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Hosea 2 ayat yang ke-20. Saudara, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dia ingin memperbarui hubungan mereka. Itulah inti daripada perjanjian baru. Tuhan ingin memenangkan hati kita untuk yakin kembali bahwa Dia adalah Allah kita. Dia ingin kita memperbarui pikiran dan perasaan kita ketika Dia mengatakan, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Yeremia 31 ayat 33. Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-31. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Meski demikian, saudaraku, ini bukanlah tujuan baru. Itu adalah hubungan yang sama yang sejak awal Tuhan ingin miliki dengan umatnya. Apakah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan. Ulangan 6 ayat yang ke-6. Jadi Tuhan akan menyediakan hati yang mengenal bahwa akulah Tuhan. Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Dia akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yeskiel pasal 11 ayat 19. Dan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia juga berfirman, aku akan merohku kepadamu. Pekerjaan Allah ini adalah dasar perjanjian baru.
Pena inspirasi dalam Patriarch and Prophets, chapter 32, halaman 372. Firman Tuhan berkata, hukum yang sama ini yang diukirkan di atas loh batu, dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita, penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibaharui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah Roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Poin selanjutnya itu perjanjian lama dan baru. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Oh saudaraku, Tuhan ingin mengundang semua bangsa untuk menjadi bagian daripada perjanjian ini. Inilah inti daripada perjanjiannya dengan Israel. Perjanjian baru memiliki tujuan yang sama. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya melalui darah Yesus. Orang-orang Yahudi yang menerima Yesus memeluk perjanjian baru ini dan membangun fondasi gereja. Kemudian, orang bukan Yahudi dari segala bangsa bergabung dalam perjanjian yang dicangkokkan ke dalam umat Allah yang benar. Poin selanjutnya, satu perjanjian yang lebih baik. Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara, kitab Ibrani menjelaskan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan perjanjian baru dalam Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34. Itu juga menjelaskan perbedaan antara kedua perjanjian itu. Mengapa perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian yang lama? Perjanjian lama menggunakan simbol untuk menjelaskan keselamatan. Dalam perjanjian baru, tidak ada simbol yang diperlukan. Karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan menjadi perantara bagi kita di hadapan Bapa. Pertanyaan, mengapa janji yang baru lebih baik? Keselamatan adalah sama pada kedua perjanjian. Tetapi yang lama dasarkan pada suatu janji di masa depan. Perjanjian baru dasarkan pada suatu janji yang telah digenapi oleh Kristus. Poin selanjutnya itu iman perjanjian baru. Ibrani 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara, korban perjanjian lama sesungguhnya tidak dapat membersihkan dosa para pemberi persembahan atau menguduskan mereka. Bagaimanapun pengorbanan Kristus dalam perjanjian baru dapat menghapus dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Begitu pula ada imam dalam perjanjian lama yang tidak sempurna dan harus digantikan oleh generasi berikutnya. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah imam besar sampai selama-lamanya. Selain itu, dia melayani seperti hal itu di sorga. Tirai di tempat yang maha kudus robek ketika Yesus mati. Kejadian ini menandai transisi dari simbol ke kenyataan. Dari perjanjian lama ke yang baru. Pena inspirasi dalam Patriarch and Prophets, chapter 32, halaman 370. Sekalipun perjanjian ini diadakan dalam Adam dan diperbaharui kepada Abraham, itu tidak dapat disahkan sampai kepada kematian Kristus. Itu telah ada oleh janji Allah semenjak dinyatakannya penebusan manusia untuk pertama kalinya. Itu telah diterima oleh iman. Tetapi apabila itu disahkan oleh Kristus, itu disebut satu perjanjian baru. God's Amazing Grace, halaman 138. Di bawah perjanjian baru, penurutan yang sempurna adalah syarat hidup. Jika seorang berdosa, bertobat dan mengakui dosa-dosanya, dia akan mendapatkan pengampunan. Oleh pengorbanan Kristus baginya, pengampunan dipastikan bagi orang itu. Kristus telah memuaskan tuntutan hukum bagi setiap orang berdosa yang percaya dan bertobat. Itulah Amazing Grace, perjanjian baru yang diadakan untuk saya dan saudara juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena penyertaan bagi kami tatkala kami berdalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh memahami setiap firman yang sudah kami perdalam saat ini. Inilah doa hamba-Mu, mohon berkat untuk umat-umat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita membahas pelajaran ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami perdalam saat ini. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu sempurna bagi kami saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.